Mas Gugun.
Tepuk tangan. Meriah banget kayaknya. Tepuk tangannya kok gak krungu ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies first. Ya, iki manukan apa manukan? Jadi selamat datang Mas Sabrang. Iki Surabaya Mas Sabrang. Jadi ya rada norak jeneng kok manuk iki ya apa ya. Aku kadang ajain gugat ning Pak Lurah bingung ya. Jadi kepada seluruh perangkat dan Karang Taruna yang ada di RT berapa ini Pak? RT 7 RW 10 kami ucapkan terima kasih karena sudah disumanggakan Bang Wetan bisa ke sini. Alhamdulillah Mas Sabrang bisa hadir. Terus dua narasumber ini juga dari Manukan Mas ya. Ya terus nah ini sebelah kanan ini yang pakai hijau ya kebetulan ini Rawo dari Pasuruan, Mas Sirojudin. Jadi dari Sidogiri. Cuman sayang tadi bansernya gak ada yang kenal Mas Sirot. Iki neng Pasuruan Mas Sirot itu dikawal ning dindi ngono iku ya. Bener-bener lebih seringnya Mas Sirot ning Surabaya ya. Jadi Mas Sirot Judin ini dari Sidogiri, beliau putra dari almarhum Yai Abdullah Syaukat Sirot ya. Jadi beliau ini juga masih pahlawan nasional ya. Ya jadi seperti itu dan tadi kan sudah diajak berdiskusi. Nah, tadi sebenarnya kita pesimis Pak RW sama teman-teman Kartar nanti takut ngomongnya atau yang didiskusikan itu terlalu berat gitu ya. Tapi ternyata kalau dilihat ya enggak, ternyata Manukan cerdas-cerdas semua ya. Jadi Manukan itu bisa akrab, bisa guyup dan nyambung ya. Enggak tahu nyambung apa tadi ya. Nyambung gerak batinnya apanya. Nyambung apanya juga enggak tahu. Yang penting tujuannya jelas bahwa forum Bang Wetan ini juga merangkul teman-teman Karang Taruna untuk selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau sambatnya teman-teman Karang Taruna waktu diskusi atau ngopi-ngopi itu kan anak-anak muda itu banyak yang memilih jalan yang kurang pas gitulah, kurang pas. Jadi teman-teman Karang Taruna itu bermaksud bahwa nanti dengan adanya forum pencerahan, forum Maya ini bisa menjadi pencerahan untuk semua masyarakat Manukan ini ya. Jadi moga-moga bisa berkah barokah dan selalu dalam rindungan Allah Subhanahu wa taala. Sing paling penting utangi meni lunas. Sing gorong duwe jodoh ojo aku wis rabi, aku amin ya. Diceluk-celuk. Lah jenengku amin diceluk-celuk enggak. Sing gorong duwe jodoh nang ditemukno jodohe ya. Sing jomblo ya kasihan deh lu. Ya, jadi seperti itu. Sebelum nanti Mas Sirot biar Mas Sabrang perkenalan dulu, Mas Sabrang menyapa dulu. Coro Surabaya kenalan sih Mas Sabrang, dikenalkan bahwa sampean itu pernah kuliah di Kanada. Jadi Mas Sabrang itu di Kanada enggak pernah dikasih uang, kok bisa hidup? Ya enggak, paling enggak bercerita latar belakang karena mungkin belum tentu semua tahu kemarin-kemarin Mas Sabrang ini apa aja yang telah dilakukan. Karena Mas Sabrang ini juga sekarang kalau banyak workshop bab AI itu selalu Mas Sabrang, Mas Bagus itu yang diundang. Monggo Mas Sabrang disumanggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melihat sekejap ini yang terjadi, ini menunjukkan bahwa iki wong cedak kabeh gitu di sini nih. Kenal satu sama lain, deket semua, ono senggaan ning kono, ditertawai bersama. Kalau acara formal yang tidak kenal satu sama lain pasti tidak seperti ini. Ini berarti akrab semua yang ada di sini, kenal satu sama lain. Yo akrab rakit utang-utange ya enggak masalah. Oke. Perkenalkan, nama saya Sabrang Mowo Damar Panulo. Kalau disingkat Sabrang D Panulo. Mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu kalau nggak paham tanya yang ketawa itu tadi. Mereka berarti paham. Sabrang D Panulo. Kebetulan anaknya Simbah, Cak Nun. Saya pekerjaannya tidak jelas. Betul, saya pekerjaan tidak jelas. Kalau tadi ketika Mas Amin ngomong, anak-anak Karang Taruna nanti kadang salah jalan, nggak jelas pekerjaannya. Loh aku yang mikir aku nggak jelas ya uripku. Pekerjaan saya nggak jelas, pernah jadi penyanyi, pernah jadi pembicara, yora pernah ya sekarang masih kadang-kadang nyanyi juga, jadi pembicara, bolah apa wae sing halal, sing penting gitu. Macam-macam yang saya kerjakan, kuliah saya juga nggak jelas di mana. Oh iya, itu mungkin kalau diceritakan terlalu panjang nggak penting, tapi yang jelas, yang pasti saya tidak pernah lepas dari dulu, itu adalah saya berusaha meneruskan apa yang Simbah lakukan, Cak Nun lakukan, menemani anak-anak muda, karena generasinya sudah berbeda. Mbah Nun nggak tahu Sabrang di Mbah Nun nggak paham, makanya gitu diteruskan yang generasi berikutnya. Saya di sini bukan sebagai, seperti Simbah, konsepnya selalu sinau bareng. Tentu ada yang bisa saya beri pelajaran, tapi saya juga tentu akan belajar dari sedulur-sedulur sekalian. Jadi kalau mengharapkan ceramah satu arah, mohon maaf saya tidak bisa, saya tidak merasa berhak ceramah. Nek ditakonin jawab gitu aja saya. Nek ceramah ki ya sapa wong padha-padha utange akeh wae kan itu. Padha-padha mumet ndase. Saya pernah merasakan penderitaan teman-teman penderita cacat tuna asmara juga. Mungkin di sini masih banyak. mungkin masih membayangkan kenikmatan punya pasangan, sementara yang punya pasangan merasakan kue terus beda cerita ya. Intinya malam ini saya menyediakan diri matur nuwun sebesar-besarnya sudah diberi kesempatan untuk ikut reriungan di sini, bersambungan di sini. Semoga tidak hanya sebagai acara formal tapi sebagai tanda tresno, sebagai awal dari persaudaraan dan persahabatan. Karena kalau ngelihat tadi ngobrolnya, ceritanya di sini satu, saya memperhatikan, biasanya saya memperhatikan situasi. Ini dari saya duduk, dari saya turun dari kendaraan sampai ke sini, 5 kali keluar kalimat. Semua yang di sini penduduk asli loh. 5 kali dari beberapa orang yang berbeda. Artinya itu tema besar di sini. Bahwa di sini semua orang asli, yang sebelah tidak asli. Itu ada yang kalimat seperti itu. Oh berarti penting itu poin penting di sini. Nanti mari kita gali bersama. Kita hidup di Indonesia yang ruwet, nggak usah panjang-panjang besar-besar Indonesia. Anda merasakan di RW aja juga ruwet. Pasti ada satu nggak setuju sama itu. Kalau enggak yang Bapak A sama Bapak B, ya Bapak sama pemudanya beda pandangan dan seterusnya, itu biasa terjadi. Dan kalau tidak ada perbedaan, itu malah bahaya. Karena gampang mati. Ini hukumnya Tuhan. Yang bikin Tuhan. Contohnya gini, kalau satu ladang jagung sama semua DNA-nya. Kalau sekali ada kena penyakit, mati semua. Makanya dibuat beda-beda. Sehingga ada yang kalau kena penyakit, enggak semuanya mati, pasti ada yang bertahan hidup. Gitu juga dengan manusia diciptakan berbeda-beda, bahkan sampai masuk kitab suci diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal satu sama lain. Kalau kalimatnya dari Hazrat Ali Khan salah satunya mengatakan begini, manusia itu turun ke bumi membawa serpihan cermin kebenaran. Hanya serpihan. Untuk kita tahu cermin yang lebih besar, kenal satu sama lain, tukeran cermin, melengkapi cermin satu sama lain sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan bersama, ilmu yang lebih besar. Monggo ya,
Eh, saya mungkin tidak akan mengikuti alurnya dari Mas Waladolin. Ayah ngono anakku biasanya sembayang. Tadi malam itu ada cerita apa Jumatan ya? Kesuwen cuk Iya. ngono. Mbok anake sapa iku? Anake Jaukil. Anak saya perempuan semua jadi nggak gitu. Tapi kalau ponakan saya ada yang gitu tuh. Waladzolim ngomong apa? Amin guyu kabeh. Ngomong apa? Ya asu tenan asu. Astagfirullah. Mohon maaf kalau tercotot keluar kata-kata yang tidak mengenakan, saya tidak memisuhi siapapun. Saya cuma menyebut binatang-binatang di kebun binatang dan yang biasa lewat. Ya nanti saya akan mengganti binatang itu menjadi terenggiling. Wah, anjen terenggiling gitu misalnya. Mohon maaf, mohon dipahami bahwa kita di sini bersambungan hati. Kalau masalah mulut, saya dari awal mohon maaf. Iki cangkemku memang tidak dididik dengan baik, jadi saya berusaha menata diri sebisa mungkin agar tidak ngomong jelek. Kalau ngomong jelek, enggak jelek sih, ngomongnya dianggap kasar. Tapi saya pastikan bahwa saya tidak misui siapapun. Itu mengkasar karo awakku dhewe wae gitu. Men iso guyu bareng-bareng. Monggo nggih, saya tidak tahu apa yang dibutuhkan dari saya di sini. Nek nyanyi mesti oke, gampang nanti beres ibu-ibu, gampang ya, tenang. Tapi kita harus tahu Cheerleader itu fans berat. itu posisi kalau di kelas itu posisi belakang sendiri itu. Iya. Makan bakso nggak ketahuan sama guru, enak banget ini. Ning arep cekakan rada ra enak ning kono karo ngombe bakso, karo pijet-pijetan kerokan karo nonton ngono iso enak banget iki. Ya siap Dan. Ya, kita lanjutkan nanti. Tentu nyanyi-nyanyi akan kita lakukan tapi kita harus tahu mana yang primer, mana yang sekunder. Saya berani janjikan yang sekunder itu nyanyi nanti akan insya Allah kita lakukan bersama. Yang primer adalah kita sinau bareng membangun diri sebagai manusia dan semoga malam ini menjadi malam yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Mas Amin, Waladzolim. Ya, semakin akrab ae. Ibu-ibu kongkon munggah. Ya, nanti pas nyanyi Bu ya sampean bareng Ibu. Loh ya dah. Mentang-mentang remang-remang gak ketok wajahnya dadi los. Oke, biar ini terkesan ben ketok sinau barenge iki budayawan dua ini monggo menuturkan apa dulu lah yang disampaikan. Wis sampean sut sik sapa sing disikan. Monggo Pak. Ayo Pak, monggo. Nah aku dhisik kopi iki urung metu. Oh ya. Aku lek urung ngombe kopi ora iso muni. Piye? Ya, jadi sampean dhisik ya ono kopine ya. Oke. Iki panitiae ngerti ya iki kopiye gak tek gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Mas Abrang, putra dari guru kita semua. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang kami hormati para pimpinan di Kelurahan Manoan Kulon, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Dan para teman-teman semua, pemuda-pemuda harapan bangsa. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semua, saya tadi Mas Abrang singgung ada 5 orang yang mengatakan asli dan pendatang. Mungkin saya kategori yang asli, perkenalkan nama saya Agus Yulianto. Bapak saya lahir di Manuan, ibu saya lahir di Manuan, mbak saya juga lahir di Manuan. Jadi saya kategori yang asli Mas. Yang asli hanya faktor kelahiran saja, kebetulan lahirnya di Manuan. Tidak kemudian mendikotomi berdasar daerah. Kita semua di sini sinau bareng. Saya Agus Yulianto, teman-teman, Manuan Kulon Mas Abrang di sini. Ini RT 7.
ada. Sepemahaman saya di Jogja ada desa nama Manuan itu isinya laki-laki semua ya. Oh iya. Ya nanti ada tafsir tersendiri tentang Manuan nanti. Nanti yang teman saya akan menyampaikan kenapa kok desa namanya Manuan itu kan. Yang perempuan semua juga ada. Iya. Gowoan namanya. Teman-teman semua, saya Gus Yulianto. Nggak tahu kemarin saya diundang ke sini jadi narasumber karena apa? Privilege karena saya orang Manuan gitu saja. Saya sehari-hari bekerja menjadi kasih pendidikan madrasah di Kementerian Agama Kota Surabaya yang menaungi 500 lembaga di Kota Surabaya. Jadi kalau urusan RA, MI, MTS, MA itu menjadi kewenangan dan kewajiban saya dari mulai pengelolaan dana BOS, BOP, izin operasional, dan lain sebagainya. Sebelumnya saya kepala di MTSN 2 Kota Surabaya di Lakar Santri, pernah juga kepala MTSN 4 Kota Surabaya. Jadi sekelumit tentang saya, bapak saya namanya Qadirun, almarhum. Mbak saya namanya Muin. Bagi yang belum kenal, itu jati diri saya karena saya lahir dan tumbuh besar di lingkungan Manuan yang sama-sama kita cintai seperti ini. Saya kira perkenalan singkat, cuman saya menangkap satu poin bahwa jalan menuju Tuhan itu ada 3. 1, the way of love, jalan cinta. The way of knowledge, jalan pengetahuan. The way of suffering, jalan penderitaan. Sudah, kalau sudah mentok penderita, ketagih utang, gak sok bayar, sujudi suwe. Nah, sapa sing padha mbek aku? Dadi lek ana perkara gede, iku sujudi suwe. Karena apa? Jalan penderitaan, baru diantem keadaan, baru kembali ke Tuhan. Nah, harapan kita di sini, kita ini mencari jalan ke Tuhan dengan jalan yang pertama dan kedua. Jalan cinta dan pengetahuan. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang positif untuk kita semua, memberikan kita hikmah, makna, supaya kita bisa mengambil pembelajaran, mengambil kecerdasan spiritual, sehingga selesai dari acara ini ada perubahan-perubahan perilaku yang positif untuk kita semuanya. Saya kira sekilas itu saja, nanti kita sambung diskusi selanjutnya. Terutama dengan yang akan kita nantikan dari beliau yang punya pengalaman, beliau yang punya jam terbang, kita akan dengarkan, simak dan mengambil mutiara-mutiara kalam dari Mas Sabrang. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek wis jamaah ngene Mas Sabrang, kalah hawa kaya Mas Sabrang di sebelah sampean. Ya nanti merespon Mas ya, nanti ya. Oke, nanti merespon. Jadi ini yang senior wajib mengeluarkan unek-unek, terus nanti Mas Sirot ya nyambi titik-titik Mas Sirot ya. Dikit-dikit lah, sampean kan yo jamaah Mas Sirot. Monggo Pak, kopi empun niku sampean seruput titik, gak iso nolak sampean saiki. Sampean critani ya apa kok iso nandes karo Manuan niku mau. Titik-titik Mas, spill titik-titik. Oke, terima kasih Mas Amin. Mas Amin ya? Yo, cocok. Walabdolin, wakai sing nyeluk sampean Mas. Ya janji saya tadi kalau saya belum nyeruput kopi ini ndak esok muni ya. Dan tadi dilirik sama Mas Amin selaku MC-nya atau membawa acara, saya udah nyeruput meskipun sedikit, tapi lah wis nyeruput gitu. Ya. Tadi kalau saya promosikan seperti ini, promosi diri seperti Mas Agus, rasanya yo waduh ya, waduh banget. Nama saya Ridianto, biasa dipanggil Wak Kento gitu ya. Nggak apa-apa mau panggil saya Ridianto boleh, Wak Kento boleh, terserah. Pokoknya aja diceluk sing nang jero kebon binatang. Katanya Mas Sabrang begitu ya. Iya, yang terhormat Mas Sabrang dan semua dulur-dulur saya yang hadir. Terima kasih. Saya menginjak di Manuan itu mulai tahun 1982 ya. 82 waktu itu saya masih SMP dan dolan saya itu ya di sini nih, di Manuan Kasman ya.
Di Manoan Kasman ini tempat saya bermain dulu. Gitu. Jadi kalau ngomong budaya atau sesuatu yang indah di Manoan Kasman dan terus berkembang ini memang luar biasa. Dan saya minta aplaus dulu dong buat Karang Taruna RW 10 dan Karang Taruna Kelurahan Manoan Kulon. Terima kasih yang paling tidak mampu menyelenggarakan, mampu mengundang Gus Sabrang di tengah-tengah kita. Ini suatu hal yang luar biasa buat kita semua. Mudah-mudahan budaya ini terus dan terus dilakukan gitu ya. Karena kita belajar bareng, sinau bareng di sini. Ya, benar Mas Sabrang dikatakan tadi bahwasanya aku ra ceramah. Aku pengen belajar dan juga ayo monggo tukar pikiran. Ya. Di mana saya punya unek-unek dan jenengan mungkin juga punya unek-unek. Kalau tadi Mas Agus suruh tanya ke saya, opo kok dinjenengno manukan? Yo, tutup oleh akeh manuk Mas. Yang pasti dan yakin bahwasanya karena semangatnya warga Manukan balanang bawetuk saat itu luar biasa, koyo ndek manuk kabeh. Makanya dijenengno Manukan gitu, setuju ya? Kok meneng kabeh ngene manuk. Gak setuju. Ya wis gak apa-apa wis tak gawe dhewe ae. Ya, oke. Ngomong tadi perjuangan dari Mas Sabrang, perjuangan hidupnya dari Mas Agus. Saya juga punya perjuangan hidup sendiri. Masing-masing orang itu punya problem, punya masalah, dan punya perjuangan hidup sendiri. Ya, saya SD di Jalan Semarang, kemudian SMP-nya di Takmiriah sana, SMA ning Trikarya. Ojo remeno Trikarya lho ya. Aku iso lungguh nang kene iku SMA Trikarya. Dan saya kuliah dulu itu jujur bondo dewe. Ngamen saya dulu itu ya. Saya bondo dewe. Jujur. Ayo budaya untuk bangkit diri, budaya untuk mau belajar untuk dulur-dulur Karang Taruna. Ayo ya ditingkatkan. Gak ono gak iso, gak ono gawani. Itu prinsip saya. Saya sekolah sendiri, bapak saya hanya pensiunan sersan. Piro gajine sersan zaman dulu. Ya, ini kalau Mas Agus bapaknya punya sawah mbuh pirang kedok, ya, punya tambak. Seperti itu. Jadi saya sendiri harus bertekad saat itu harus punya ilmu hukum karena yang pasti kedepannya itu ilmu hukum sangat-sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan dan saya butuhkan. Oleh sebab itu saya kuliah di hukum waktu itu. Bukan saya dihukum loh ya. Seperti itu. Dan saya mengajak untuk dulur-dulur semua yang ada di sini, monggo membuat budaya. Budaya di mana budaya tersebut adalah budaya yang positif dan terus berkembang. Kalau ada sekelompok, ada bolehlah dibilang itu anak-anak yang berkumpul dan kemudian yang membuat suatu kegiatan yang negatif, ya sudah. Kalau kita mengingatkan secara keras nanti jadi musuh. Caranya bagaimana? Sebenarnya yang saya lakukan adalah kita membuat untuk suatu kegiatan yang positif untuk melawan, untuk nyaingi yang namanya kegiatan negatif itu sendiri. Alhamdulillah saya bisa membangun atau mendirikan GAMAN, Gerakan Anak Muda Anti Narkoba yang ada di Manoan Lors itu. Alhamdulillah nih Ketua Karang Taruna RW 10 ini juga binaan saya. Ya, ini tadi juga yang dari Perkasen, Teras Warna juga terima kasih. Bisa paling tidak sedikit menghibur dulur-dulur semua yang di sini. Ayo monggo membuat budaya, membuat yaitu lingkungan positif. Nggak usah harus ini itu atau mungkin membelenggu anaknya sendiri, ojo dolen karo iko, ojo dolen merono nang lingkungan. Jangan. Kenapa? Karena takutnya nanti dia setelah dewasa mudah tertipu alias paling tidak itu dia tidak mengenal dunia yang seperti itu sama sekali. Artinya bukan harus anak itu terjerumus sana, bukan.
Minimal mengetahui siapa-siapa sih dan tingkah pola itu piye sih. Nah, seperti itu sehingga nanti pada saat dewasa, saat remaja paling tidak apabila dia bertemu dengan seseorang atau remaja yang lain yang pernah dilihat berkegiatan negatif, ini minimal dia tahu dan dia tidak tertipu di situ. Oke, mungkin sementara sampai di sini, nanti akan dilanjut lagi dengan dulur-dulur yang di sini termasuk Gus Abrang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayak Pak RW ngomong-ngomong dikit lah Pak RW ya. Tadi kan sudah sambutan, tapi kan belum orasi. Nggak, tapi ngomong manukan ini kan saruku lek jare mbah-mbah mbiyen kan tandes itu batasnya laut. Tandes itu kan batasnya laut dulu kan ning tandes itu ning stasiun tandes itu batasnya laut. Lah Margomulyo ke sana itu laut sudah Mas Abrang ya. Tapi karena pasang surutnya air laut itu orang-orang itu gawe matongan. Matongan itu gawe uyah. Gawe garam, jadi tambak garam. Nah, sampai ning Gerges kali anak jadi dipetak-petak, akhirnya jadi kampung ning daerah Gerges kali anak Gadukan itu. Nah, karena jaraknya jauh, jaraknya sini sana jauh dari iwak, akhirnya wong-wong itu karena Gerges gawe kampung, gawe peristirahatan. Nah, jenenge kampungnya Gerges. Kali anak soalnya Gerges mana ae ning ngono. Ya kira-kira secuilnya ngono budayawane Kak Ro malane. Kak bawa tak ceritane tak sepil titik-titik bahwa sebenarnya biyen Margomulyo iki kan gak ono Margomulyo, jalan Margomulyo wong biyen wong Gresik itu kalau ke Surabaya itu kan lewat Gadukan sana semua kan ya. Nah, jadi seperti itu jadi tidak menutupi rasa hormat saya kepada Bapak budayawan, tapi spill sedikit. Ya kabare mbiyen ning kene iki nggone blekok, kuntul, manuk-manuk itulah, burung-burung itu soalnya tambak itu. Jadi ini kono ning sing akeh manuke. Nah, wong-wonge nembak itu biasanya ning kene Mas, karo ning daerah Osowilangon. Nah, kira-kira ngono lah. Pak RW gak ero. Tak ceritani titik Pak RW. Wong aku sing bau reksa ning kene. Ya kira-kira gitulah. Tapi yang kan ada pesarian itu kan di Tandes itu sudah terkubur kena pabrik. Ning Buntaran ya ada kan seperti itu. Jadi ya aku gak lali lah sampai leluhur-leluhur gak lali. Jadi kira-kira seperti itu dan monggo Pak RW 1-2 kalimat ben sampean juga tuan rumah masuk mek sambutan tok. Nanti setelah iki pertanyaannya ya ben enak gayeng. Dibuka pertanyaan aja ya. Jadi sing mau tanya silakan ngumpul ning Mas Jembar. Monggo Pak RW. Terima kasih Mas Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa yang dituturkan teman-teman yang di depan, Gus Abrang, ada benarnya. Untuk kebenaran yang pasti kita juga belum tahu, belum pernah meneliti, belum pernah ada penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi saya ada cerita tentang dari bapak saya, memang kenapa disebut Desa Manukan. Satu, karena dulu di sini memang banyak burung, manuk. Dalam bahasa Jawa manuk. Nah, akhirnya lama-kelamaan disebutlah desa ini namanya Manukan. Nah, kalau di sini itu ada batas Jalan Kiai Amir, itu ke sana itu dulu Manukan Kulon. Yang ke sini Manukan Kasman ini itu Padukuhan. Jadi disebut di sini, mau kemana Pak? Mau kemana Bu? Ke Dukuh. Nah, ini disebut Padukuhan. Dan yang kita di atasnya ini, lahan ini adalah dulu makam.
Dulu ini adalah makam. Makanya kalau saya ke sini, kita doakan mudah-mudahan yang ada di makam ini mendapat rahmat, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Itu Mas Abrang. Yang kedua, ada cerita memang. Kenapa ini disebut Manuan? Itu ada yang cerita saudara yang ngerti bahwa ini itu linggo. Linggo itu linggonya Siwa. Itu apa namanya? Pelanangan. Itu yang benar yang mana kita juga nggak tahu. Pelanangan itu adalah tanda laki-laki. Makanya disebut Manuan seperti itu. Nah di sini ada Manuan Kulon, di situ juga ada Manuan Wetan. Ada perbatasannya, Gus. Itu. Nah, apa yang disebutkan oleh Mas Agus memang benar tadi. Kalau Mas Agus adalah orang Manuan asli, saya juga alhamdulillah Manuan asli juga. Bapak dan Ibu, saya lahir di sini dan sebelumnya memang di sini kita punya telaga. Telaganya ada di belakangnya Kelurahan Manuan Kulon itu, Gus. Alhamdulillah kita untuk budaya, kita tiap tahun mengadakan sedekah bumi, tidak ada keinginan yang lain kecuali untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Manuan Kulon ini khususnya RW 10 ya, umumnya keluarga-warga Manuan Kulon ini diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berjalan ketika saya jadi tahun 2023 sampai sekarang. Itu tidak lain harapannya adalah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Desa Manuan Kulon aman, tentram, kondusif dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi dulu kalau ini namanya kampung asli, itu ada jalan menuju telaga. Itu telaga ini adalah telaga untuk sumber air minum warga Manuan Kulon. Manuan dan Padukuhan ini. Jadi kalau misalnya sumur-sumur di sini nggak ada airnya, ambilnya ke sana semuanya, Gus. Itu. Nah sekarang alhamdulillah sudah tahun 79 atau 78 diadakanlah perumahan nasional. Akhirnya disebut Perumnas. Jadi Manuan Kulon ini akhirnya terjadi RW 1 sampai 15. Yang dimana kita semuanya adalah Indonesia. Jadi warga Manuan Kulon ini bukan hanya RW 10 saja dengan RW 15, tapi RW 1 sampai RW 15 itu adalah warga Manuan Kulon. Jadi Padukuhan hilang, ganti menjadi Manuan Kasman. Ini. Jadi kita berharap kalau misalnya ada acara event besar, itu Karang Taruna Kelurahan nanti akan berperan untuk membawai Karang Taruna yang ada di wilayah RW 1 sampai RW 15. Jadi bersinergi bagaimana agar tercipta program yang bermanfaat bagi para pemuda yang ada di wilayah Kelurahan Manuan Kulon ini. Jadi kebiasaan-kebiasaan negatif menjadi yang positif. Itu harapan saya. Yang biasanya seks bebas, narkoba atau tawuran itu hilang semuanya, diganti dengan acara yang positif seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini terwujud. Dan saya apresiasi yang tertinggi untuk Kelurahan Manuan Kulon, Kartar Kelurahan Manuan Kulon dan khususnya RW 10, Kartar RW 10 yang bisa mendatangkan jenengan bersama kru. Ya alhamdulillah terlaksana dengan tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi warga Kelurahan Manuan Kulon semuanya. Mungkin dari saya itu saja, Gus. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amin. Tepuk tangan untuk Pak RW. Oke. Salam satu nyali. Wah. Nah, ya.